Kedengaran ya? Oke, sebentar. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kali ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan ya. Biasanya saya ngadminin ini ya, ngadminin kajian buku gitu. Kadang gantian sama Mas Ali ya. Dan sekarang ada Azi juga. Dan ya ini saling gonta-ganti aja sebenarnya orangnya. Ya. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang sebenarnya sedikit lah ya, lintasan sejarah yang pernah ada di dunia ini begitu ya, dan sekaligus momentumnya pas begitu ya dengan kemarin tanggal 12 Februari ini adalah bertepatan ya sekali dengan wafatnya Imam Syahid Hasan Al-Banna begitu. Tepat 12 kemarin ya, dan hari ini kita 13 Februari begitu. Dan sekitar 72 tahun ya kalau kita hitung kalender secara Masehinya kira-kira begitu. Nah, pada selama 72 tahun itulah kemudian Ikhwan ini berevolusi gitu, kira-kira pengamat itu mengatakan seperti itu, berevolusi. Nah, tapi sebelum jauh kita membahas itu, sebenarnya ya pada malam hari ini sesuai yang dikatakan moderator tadi, seperti yang dikatakan Azi, bahwa sebenarnya malam hari ini kita akan membedah serial inspirasi sebenarnya. Buku serial inspirasi ini, kalau yang sudah pernah membacanya begitu ya, di beberapa bab sebenarnya pembahasan tentang Hasan Al-Banna ini nyangkut di beberapa gitu. Enggak serta-merta di satu bab, karena buku ini lintas sejarah sebenarnya isinya. Nah, tapi karena malam ini kita sesuai dengan tema kita adalah mengenang 72 tahun wafatnya Al-Banna, maka bahasan pada kesempatan ini kita tidak akan mengulik semua isi buku itu ya, tapi hanya yang berkaitan dengan Imam Syahid Hasan Al-Banna saja begitu. Ada sekitar 18 peserta, alhamdulillah bisa bersua ya dengan teman-teman semua, dari yang mulai kenal sampai yang tidak kenal ya, dan semoga kita bisa saling mengenal juga tentunya. Pada sebelum kita masuk, saya tampilin dulu ya beberapa riwayat, bukan riwayat ya, tapi mungkin kalender-kalender peristiwa penting. Share screen ya. Sudah terlihat ya di layar? Oke. Nah, ini ya, jadi tabelnya sudah terlihat di layar ya? Oke, siap. Ini fitur chatnya itu di mana sih? Ya Allah, lalu oke.
tahun-tahun atau peristiwa penting. Tadi sebenarnya saya sudah mencoba menuliskan mungkin semua tidak masuk, hanya beberapa sampai Albana wafat ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiprah beliau dan bahkan mungkin beberapa di antara kita tidak atau kurang tahu begitu ya berkaitan dengan kiprah beliau ini. Sebenarnya siapa sih Albana ini begitu ya? Mungkin juga menjadi satu pertanyaan kenapa sering disebut-sebut dalam gerakan dakwah begitu ya, sering disebut-sebut di doa pagi dan sore gitu ya. Meski ada yang membid'ahkan begitu kan. Kemudian sering disebut di ya majelis-majelis atau dimanapun berada itu bahkan disebut-sebut sebagai dalangnya teroris begitu ya. Dan banyak sekali. Nah, mungkin nanti hal-hal yang bersifat kontradiksi seperti itu juga nanti akan kita bahas, termasuk pemikiran beliau, kalau cukup waktunya, tapi ya kalau nggak cukup ya karena nanti mungkin kita 1 jam aja nanti kita bahas materi, setelah itu kita banyak ngobrol aja ya. Ya teman-teman masih ada pertanyaan yang mengganjal berkaitan dengan Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna gitu. Adapun jadi kalau ngomongin beliau ya, kalau berbicara tentang Albana ini kita tidak bisa terlepas dari Ikhwanul Muslimin ya. Ini mau nggak mau karena memang perjalanan hidup beliau ini hampir ya isinya ya dakwah Ikhwan begitu, hampir seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sosok beliau dengan organisasinya begitu. Nah, beliau lahir di ini ya, Mahmudiyah tahun 1906. Kemudian ini kita bahas biografi singkatnya dulu ya. Kemudian di tahun 1915 beliau ini masuk di Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyah. Ini sekitar usia 8 sampai 12 tahun. Nah, disinilah beliau nanti bertemu dengan guru pertamanya ya, selain orang tua maksudnya, yaitu guru Syekh Muhammad Zahron. Kalau di Muzakirat Dakwah Wadaiyah beliau mengatakan bahkan sering menyebut nama gurunya ini sampai nanti di masa beliau dewasa begitu. Nah, namun sebelum itu beliau sendiri nanti belajar ke ayahnya ya. Jadi ayahnya ini juga seorang ulama. Jadi ketika ada beberapa oknum yang menuduh bahwa Hasan al-Banna ini bukan seorang ulama, ternyata sosok di belakang Hasan al-Banna adalah seorang ulama hadis ya, yaitu bernama Syekh Abdurrahman al-Banna, Ahmad Abdurrahman al-Banna As-Sa'ati ya. Jadi di belakang namanya itu ada menyemat gelar As-Sa'ati, yaitu karena ayahanda al-Banna ini adalah tukang arloji ya, kalau istilahnya jam tangan yang rumit itu ya. Nah, beliau ini ahli dalam soal itu, makanya masyarakat kemudian orang-orang sekitar situ menyebutnya dengan As-Sa'ati gitu. Nah, itu profil ayahnya. Bahkan kalau kita cek di buku yang ditulis oleh saudara Al-Banna, Imam Hasan al-Banna maksudnya, saudaranya itu menulis buku berkaitan dengan sosok ayahnya ini. Jadi dikisahkan beliau ini sampai sebelum wafat itu, wafat, beliau itu menuliskan syarah tentang apa istilahnya? Syarah Musnad Imam Ahmad ya. Bahkan hampir sampai 24 atau 28 juz begitu. Jadi ini bukan orang sembarangan ya. Dari siapa? Ayahandanya Al-Banna ini ya. Beliau ulama hadis, bahkan dikatakan waktu itu sekelas Ibnu Katsir saja belum menyelesaikan berkaitan dengan syarah Musnad begitu, dan ayahanda Al-Banna sampai hampir selesai begitu, walaupun nanti di hari akhir usianya ini tidak terselesaikan gara-gara beliau larut dalam kesedihan karena dibunuhnya Al-Banna begitu, nanti di tahun 49. Nah, kemudian dari Madrasah Diniyah sekitar 18 dari Syekh Zahron ini pindah ke Madrasah Idadiyah. Kalau waktu itu di Muzakiratnya disebutkan ini
madrasah I'dadiyah ini sekolah formal. Kalau Ar-Rasyad Ad-Diniyah tadi bukan sekolah formal. Jadi kayak mungkin apa ya, lembaga non formal gitu kali ya kalau di Indonesia begitu, kayak sekolah-sekolah yang mungkin bukan negeri begitulah. Nah, kemudian di usia-usia itu Albana sudah menunjukkan kegemilangannya ya, kalau dalam catatannya Ahmad Jundi kalau nggak salah itu, seorang penulis biografinya, salah satunya itu menyebut di masa-masa ini pula Albana ini sering diajak oleh syekhnya untuk atau guru-gurunya untuk menghadiri diskusi ilmiah, termasuk diskusi di perpustakaan. Nah ini dicatat bahwa jarang sekali seorang anak dengan usia sebegitu ya, usia segitu, belasan tahun ya, 12-an tahun, ini diikutkan dalam diskusi-diskusi ilmiah, termasuk kajian-kajian apa namanya perpustakaan begitu waktu itu. Dan ini yang membentuk banyak kepribadian Albana nantinya gitu. Nah, di Madrasah Muallimin Al-Awaliyah di wilayah Damanhur, nah disinilah kemudian Albana dikatakan dekat dengan tasawuf. Ya. Beliau mengikuti tasawuf tarikat Hasofiyah. Ya, Hasofiyah kalau dalam muzakiratnya Hasofiyah As-Saziliyah. Ya. Ini katanya sih dengar-dengar tarikat ini sampai di Indonesia di beberapa organisasi sampai NU katanya ya. Jadi saya belum mengcross-check kebenaran apakah itu benar atau tidak, karena ada beberapa teman yang menyebutkan sampai tarekat itu sampai di beberapa pesantren begitu di Indonesia, karena memang ini kan basisnya Mesir kan Al-Azhar ya basisnya, yang itu menjadi satu kiblat di pondok atau pendidikan agama di Indonesia. Nah, jadi tasawuf itu juga yang sangat membentuk pada diri Albana di awal-awal kehidupannya. Bahkan yang kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi satu pegangan bagi beliau waktu itu. Walaupun nanti di akhir kepribadian beliau, nanti beliau akan condong ke arah salaf ya. Nanti ini kesaksian dari Dr. Yusuf Kordowi berkaitan dengan proses ininya beliau nanti ada. Nah, kita ringkas saja ya karena waktunya kita terbatas dan rentang waktunya nanti tidak banyak sebenarnya sampai 49, hanya saja karena perkembangan Ikhwan waktu itu sangat pesat sehingga ada di mana waktu 1 tahun itu perkembangannya luar biasa. Nah, kita lanjut di tahun 24 beliau masuk ke Darul Ulum ya. Sebenarnya waktu itu beliau bingung ya mau melanjutkan ke Darul Ulum atau ke Al-Azhar. Jadi waktu itu ada 2 universitas yang terkenal ya, yaitu Darul Ulum, kemudian yang kedua Al-Azhar ya. Al-Azhar jelas lah ini prestisius sekali gitu kan. Nah, tapi karena memang cita-cita Hasan Albana waktu itu adalah menjadi guru ya, jadi ingin bermanfaat begitu bagi generasi selanjutnya, akhirnya beliau memilih ke Darul Ulum. Walaupun waktu itu beliau sempat bingung ya karena kitab Ihya Ulumuddin itu sangat berpengaruh pada dirinya sehingga sampai terjadi apakah mau lanjut sekolah atau tidak dan sebagainya, sampai bingung begitu karena takut kalau ilmu yang didapatkan ini menjadi kesombongan gitu. Ini karena sangat terpengaruh oleh tasawuf begitu. Nah, kemudian di tahun 25 nanti ada satu kejadian yang sebenarnya yang membuat keluarganya beliau dari Mahmudiyah itu pindah ke Kairo nanti ya. Sekeluarga jadi pindah ke dekat tempat sekolahnya Albana. Itu dilakukan karena ada satu peristiwa. Jadi Albana ini kan satu orang yang berprestasi di kampusnya begitu ya. Nah, ada teman mahasiswa yang iri dan ingin mencoba melakukan bukan pembunuhan sih ya, tapi mungkin menyakiti ya istilahnya, lebih tepatnya mungkin begitu ya. Padahal ini teman satu kontrakan gitu. Kalau di Indonesia ya teman satu kontrakan. Nah, dari situlah kemudian keluarganya was-was karena memang Albana ini salah satu orang yang sangat dicintai di keluarganya. Kemudian akhirnya keluarga pindah ke Kairo dan kemudian mencari kontrakan lah kira-kira begitu ya. Nah, perlu diingat juga pendidikan ketika ada beberapa orang yang menuduh Albana ini bukan ahli agama, tidak ahli Al-Quran gitu dan sebagainya.
ternyata beliau menyelesaikan hafalan 30 juz itu ketika di madrasah, ini, ketika awal-awal masuk madrasah muallimin ya, dan itu langsung di bawah bimbingan Syekh Zahron maupun ayahandanya sendiri begitu, yang memang, ulama ahli hadis gitu ya. Kemudian, di tahun 2526 ini, karena ada satu jarak atau perbedaan yang sangat jauh, nanti, Syekh Jumaah Amin Abdul Aziz, seingat saya itu pernah menuliskan persoalan ini di Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimun, ya ada 3 jilid itu bukunya, dan kalau dicari sekarang sudah nggak ada gitu ya, ya nggak tahu kemana. Nah, Syekh Jumaah Amin itu kemudian menuliskan kondisi itu. Jadi ternyata memang, di desanya Albana di Mahmudiyah itu dulu ya, ini desanya masih religius sekali gitu, masih agamis lah istilah kita ya, masih agamis begitu ya, pendidikannya masih baik, pendidikan agamanya, akhlak dan sebagainya. Nah, ternyata ketika masuk ke Kairo gitu ya, ini perubahannya sangat drastis ya. Bahkan di tahun 24 ini kan terjadi peristiwa yang sangat, apa ya, menyedihkan, yaitu runtuhnya Utsmani ya. Kekhilafahan Utsmani dihapuskan secara resmi gitu. Nah, ini mencabik-cabik hati umat Islam waktu itu, termasuk Hasan al-Banna. Bahkan di negeri kita di Indonesia kan waktu itu sampai, dalam sejarahnya ya, kalau teman-teman ingat, itu, apa namanya, oh sudah ada pertanyaan saja ini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita sambung dulu. Oke, kita lanjut. Sampai apa tadi, runtuhnya Utsmani ya. Nah, dari runtuhnya Utsmani ini kemudian, eh, bahkan di Nusantara, di Indonesia sendiri, para jaringan ulama kemudian membentuk komisi ya untuk menegakkan khilafah. Jadi hari ini ketika di Nusantara isu khilafah itu kayak apa ya, ya nggak enak untuk dibicarakan begitu ya. Ternyata dulu ulama kita di Nusantara justru menuntut, dunia Islam, khususnya waktu itu Arab dan Mesir ya, karena waktu itu terpecah menjadi dua ya, koalisinya ada Arab dan Mesir, masing-masing mewakili, mazhab sendiri-sendiri untuk membentuk, apa namanya, kekhilafahan gitu ya. Ya walaupun akhirnya nggak jadi juga karena nanti ada campur tangan Inggris, kemudian ya apa namanya, Barat terutama itu. Ya terutama Inggris karena Inggris menggerogoti di kedua wilayah itu baik Arab maupun Mesir gitu ya. Nah, kemudian, dari kondisi yang sangat tidak ideal itu, waktu itu terjadi apa ya, istilahnya liberalisme yang cukup besar di Kairo. Kemudian, buruh-buruh ini kebanyakan rakyat Mesir itu menjadi buruh, para pimpinan dikuasai oleh Inggris, karena ini kan masa-masa kolonialisme ya waktu itu setelah Perang Dunia I, bahkan nanti Mesir terlibat dalam Perang Dunia II gitu. Nah, dari situ Albana melihat kehidupan agama di Kairo ini, padahal di Kairo ada Al-Azhar waktu itu, ini belum bisa membendung arus-arus permisivisme gitu ya, arus-arus, misionaris, kristenisasi, kemudian gerakan teosofi dan sebagainya itu, yang akhirnya Albana berpikir kalau kita cuma berceramah di masjid saja ya persoalan umat nggak akan selesai. Kira-kira itu yang dipikirkan Albana. Nah, kemudian beliau, bersama teman-temannya ini mencoba masuk dakwah di warung kopi. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apa ini jadi inspirasi para aktivis dakwah jadi bikin warung kopi ya. Atau jadi suka kopi ya. Saya heran itu ketika, dulu apa ya, dulu itu yang namanya kopi ya, apa, yang namanya kopi itu ya jarang, kita jarang ngopi dan sebagainya. Tapi semenjak, muncul kafe-kafe itu ya jadi ramai juga ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu terinspirasi Albana atau tidak ya. Ya paling tidak sih. Ah, dari situlah kemudian Albana mencoba untuk bereksperimen. Awalnya teman-temannya itu ragu, loh masa kita ceramah di warung kopi kayak kurang kerjaan gitu kan. Nah, akhirnya Albana mengatakan kepada teman-temannya, ya udah kita eksperimen saja gitu. Kalau memang jadi ya kita teruskan, kalau misal nggak jadi ya kita cari alternatif yang lain. Nah, kira-kira gitu di muzakiratnya. Nah, kemudian dicoba itu beneran dakwah di warung-warung kopi ya.
keliling itu di kedai-kedai dan paling kalau di catatannya itu 5 sampai 10 menit aja ceramahnya. Jadi ada satu kisah menarik ya ketika Albana itu membuat satu perhatian di warung kopi itu. Jadi dia membakar satu apa namanya, menerbangkan api begitu ya, ya pakai dibakar ya, kertas atau apa gitu. Kemudian orang-orang tertarik perhatiannya. Kemudian beliau ceramah 5 sampai 10 menit berkaitan dengan akidah, tentang kewajiban umat Islam, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian setelah itu banyak orang yang tertarik dengan ceramah ini dan memang aneh, awal-awal itu orang menganggap aneh, kok ada di kedai kopi ada ceramah itu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata dapat diterima, bahkan penjual-penjual kopi ini malah meminta Albana agar lebih lama lagi dan duduk-duduk lebih lama gitu. Nah, tapi Albana karena prinsipnya beliau pengen seluruh kedai kopi terkunjungi gitu ya. Jadi satu malam itu bisa dalam catatan itu bisa sampai 20 kali kedai kopi dikunjungi. Nah, itu kan 20 kedai kopi maksudnya dalam satu malam. Itu kan bayangkan berarti mungkin dari habis isya kira-kira ya gitu ya sampai tengah malam itu mungkin. Karena kan kedai kopi bukanya sampai dini hari gitu ya, sampai pagi gitu. Nah, dia keliling terus itu. Nah, dengan dakwah yang dilakukan itu terus-menerus di waktu itu, ternyata membuahkan hasil setelah beberapa waktu itu ya, akhirnya orang-orang mulai tertarik, kemudian beberapa mungkin ingin bertanya dan sebagainya. Nah, satu-satu daya nyeletuk kira-kira gitu ya. Kami ingin belajar agama lebih dalam gitu ya. Kita ingin bisa sholat, kita ingin bla bla gitu ya. Nah, akhirnya Albana kemudian mengatakan di kedai kopi itu, ya ayo cari tempat yang bisa kita belajar lebih kondusif gitu. Nah, beneran tuh ternyata janjian para para penimba ilmu di kedai kopi ini akhirnya menentukan satu tempat yaitu di Zawiyah. Di sini saya tuliskan Zawiyah. Ada enggak ya? Atau lupa enggak saya tuliskan ya. Nah, di Zawiyah ini kemudian dilangsungkan waktu itu ternyata banyak sekali buruh-buruh waktu itu belum bisa ya belum bisa sholat begitu. Nah, itu kan ngeri ya. Nah, itu kemudian Albana terus berdakwah mengajarkan mereka ini. Nah, kemudian di tahun-tahun padahal ini waktu itu masih statusnya masih di Darul Ulum ya, belum kerja dan sebagainya. Nah, kemudian Albana juga menemui para ulama, tokoh dan sebagainya sampai nanti di bulan Ramadan kalau nggak salah di tahun-tahun ini juga Albana ini menemui salah satu tokoh terkenal dari Al-Azhar waktu itu bernama Syekh Ad-Dujawi kalau nggak salah ya dalam muzakiratnya itu. Nah, kemudian dalam muzakiratnya itu beliau bertanya begini ke Syekh Ad-Dujawi. Waktu itu ada beberapa orang tokoh juga. Beliau bertanya, "Wahai Syekh, kita ini kondisi umat ini sedang terpuruk kira-kira begitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan?" Nah, waktu itu Syekh kemudian menjawab dengan pesimis waktu itu ya. Menjawab kalau alangkah baiknya kita yang penting kita bisa menyelamatkan diri dari berbagai ujian ini dan minimal individu kita terselamatkan. Jawabannya kira-kira begitu. Nah, bagi seorang Albana yang waktu itu masih seorang pemuda ya, seorang mahasiswa gitu, ya mungkin teman-teman kan merasakan ya ketika menjadi mahasiswa tapi jawaban para birokrat kampus itu muter-muter kan kadang malas juga gitu. Nah, Albana kira-kira begitu. Nah, kemudian Albana dituduh nggak sopan begitu sama tokoh-tokoh yang lain. Ini ada seorang syekh tinggi begitu ya, kok dikatakan begitu gitu ya. Akhirnya Albana kemudian terus menekan syekh ini sampai akhirnya syekh ini kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, disitulah Albana ketika sedang perjamuan itu kan waktu itu memang bulan Ramadan, jadi malam hari jamu makanan begitu kan. Nah, Albana kemudian mengatakan, wahai Syekh, umat sedang dalam kondisi terpuruk, sementara kita di sini bersenang-senang ya dengan makanan yang
enak gitu. Sementara di sini adalah para tokoh, para ulama. Kenapa engkau tidak takut ya akan hisab Allah begitu? Apakah ada tokoh di luar kalian yang bisa saya temui untuk mengatasi persoalan umat ini? Nah, kira-kira Al-Banna ngomong kayak gitulah. Ya, kalimatnya mungkin agak kurang sopan ya. Seorang anak muda bicara kepada seorang syekh gitu ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat seperti itu ternyata mengetuk pintu Syekh Ad-Dujawi dan beberapa tokoh di sekitar itu yang akhirnya para syekh, masyayikh di situ ya, kemudian para tokoh masyarakat menangis ya. Di dalam Muzakirat itu menangis. Nanti mungkin kalau teman-teman membaca Muzakirat Dakwah Daiyah karyanya Al-Banna langsung itu, mungkin bisa ikut menangis juga karena kalimat-kalimatnya itu sangat menyentuh, kalimat yang Al-Banna nanti paparkan itu untuk mengajak atau mendesak Syekh ini. Nah, sampai akhirnya waktu itu Syekh Ad-Dujawi menuliskan orang-orang yang bisa diajak untuk proyek ini. Ya, kemudian Al-Banna juga disuruh menuliskan siapa saja yang bisa diajak. Termasuk nanti Syekh Said Rashid Ridho ya. Tahu ya, Syekh Rashid Ridho yang terkenal dengan apa namanya gagasan membarunya di Mesir setelah Muhammad Abduh ya. Jadi kan setelah Muhammad Abduh ada Said Rashid Ridho. Nah, termasuk nanti mengajak Syekh Rashid Ridho itu. Nah, dari sinilah nanti di tahun sini ya, di tahun 26-an, kemudian terbentuk majalah Alfa untuk pertama kali waktu itu. Jadi rubriknya diisi oleh Syekh Al-Azhar, Darul Ulum, dan cendekiawan muslim yang lain untuk memerangi pemikiran-pemikiran Barat yang waktu itu menyerang umat Islam di Mesir gitu. Nah, termasuk nanti terbentuknya Jam'iyah Subhanul Muslimin ini. Nah, ini organisasi penting karena sebelum apa namanya Ikhwan nanti ada organisasi Jam'iyah Subhanul Muslimin, dan ini Hasan Al-Banna adalah orang-orang yang nanti mempelopori di belakangnya, walaupun nanti organisasi ini diketuai oleh orang lain, tapi Al-Banna tetap mendukung organisasi ini pada nantinya. Bahkan wafatnya Al-Banna nanti itu dibunuh di depan gedung ini pula ketika akan menyelesaikan suatu persoalan ketika Ikhwan dibubarkan oleh rezim waktu itu. Nah, kemudian lanjut ya, kita agak cepat. Di tahun 27 ini Al-Banna lulus dari Darul Ulum. Nah, secara tugas kemudian beliau bukan dipindah ya, tapi ditugaskan ke Ismailiyah. Nah, di Ismailiyah ini ya, di Ismailiyah. Dan kemudian Al-Banna memang sempat menolak karena dia kan prestasi ya, orangnya prestatif dan termasuk peringkat awal yang biasanya ketika orang peringkat awal di Darul Ulum atau Al-Azhar itu kan biasanya nanti diberi beasiswa ya, tradisinya entah beasiswa ke luar negeri atau beasiswa ke universitas atau jenjang yang di atasnya dan sebagainya gitu. Nah, tetapi waktu itu tidak ada berkaitan dengan itu, dan Al-Banna juga cukup kecewa waktu itu karena ternyata hanya ditempatkan di Ismailiyah yang waktu itu masih ya terasa sangat jauh lah dari ibu kota atau terasa jauh dari apa istilahnya ya, perkotaan dan sebagainya gitu. Nah, tetapi akhirnya setelah dikonsultasikan ke para masyaihnya, diambillah kota Ismailiyah. Dan pada nantinya inilah kota yang akan menjadi dasar bahkan basis paling kuat dari Ikhwan sebelum nanti pindah ke Kairo. Nah, ini di tahun 28, nah, jadi nanti terbentuk Ikhwan, tapi sebelum kita masuk ke sini, penting diketahui nanti di Ismailiyah ini, Al-Banna itu melakukan kembali dakwah di warung-warung kopi. Nah, ini uniknya Al-Banna ya. Ternyata ketika datang ke Ismailiyah, kota Ismailiyah ini ternyata dikuasai oleh Inggris ya. Dalam arti ya Mesir secara keseluruhan memang dikuasai Inggris, tapi warga asing menguasai hampir seluruh apa ya istilahnya, apa yang dibutuhkan oleh kota ini. Mulai bahkan terusan Suez yang menjadi satu ciri penting kehidupan Mesir itu ada di kota ini. Dan ini dikuasai oleh Inggris, bahkan perusahaannya ini dikelola oleh Perancis waktu itu. Jadi udah lengkap, ada Perancis, ada Inggris ya. Kemudian masyarakat di situ kebanyakan buruh
dan menjadi dalam tanda kutip budak ya dari para warga asing. Nah, makanya kemudian Al-Banna melihat konteks kehidupan waktu itu, meski beruntungnya di kota Ismailia sudah ada beberapa ulama dan waktu itu ternyata masyarakat terpecah menjadi 2, ya karena, perbedaan ini ya, furu' lah atau mazhab begitu, antara Syekh Musa dan Syekh Abdus Salam. Waktu itu ada 2 seorang ulama yang terkenal di situ dan terpecah. Nah, kemudian Al-Banna mencoba menghindari kedua orang ulama ini. Maksudnya untuk tidak memperkeruh menjadi tokoh ketiga kira-kira gitu untuk memecah dakwah di sana. Akhirnya Al-Banna masuk kalau dibeng-beng memang ya. kembali ke warung-warung kopi. Nah, Kalau kira-kira ngadang begitu. nggak apa-apa, nggak jadi. Nah, lanjut ya. Dari kedai-kedai kopi yang ada di Ismailia ini, mungkin ini paling serius. Kalau di Kairo tadi kan kedai-kedai kopi ini menjadi semacam hiburan ya bagi Al-Banna untuk berdakwah. Nah, tapi di Ismailia ini menjadi satu fase penting karena ternyata orang-orang yang ada di Ismailia ini menanggapinya dengan sangat serius begitu. Nanti setelah berdakwah di kedai-kedai kopi, tercatat bahwa orang-orang dari kedai kopi ini hijrah ya, hijrah nanti belajar wudhu, belajar sholat, ya, belajar agama di musola atau zawiyah. Nah, dari sinilah nanti banyak orang yang tertarik dengan dakwah Al-Banna. Sampai akhirnya nanti di tahun 28 ini ada sekitar 6 orang yang dia ini kebanyakan pegawai dari terusan Suez. Pegawai itu maksudnya bukan pegawai tinggi ya. Ada yang tukang setrika, ada yang sopir, ada yang apa istilahnya itu laundry, tukang laundry ya, cuci baju gitu ya. Nah, ke-6 buruh ini kemudian datang menemui Al-Banna, kira-kira gitu. Mereka ini hasil dakwah di kedai kopi ya, jangan salah gitu. Nah, kemudian ke-6 murid atau sahabat ini menyampaikan pendapatnya bahwa mereka ingin berjuang di jalan dakwah gitu ya. Mereka ingin berjuang untuk agama, menegakkan kewajiban gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu gimana caranya, kemudian strateginya seperti apa dan dia percaya bahwa orang yang tahu itu adalah Hasan Al-Banna, kira-kira gitu. Nah, akhirnya ke-6 orang ini ingin mendesak Al-Banna untuk membuat sebuah perserikatan ya atau istilahnya organisasi lah atau perkumpulan begitu untuk kemudian merekrut lebih banyak orang agar dakwah ini bisa terus berkembang. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari situ Al-Banna sangat terharu gitu. Nah, di Mudzakirat diceritakan beliau sampai menangis begitu ya, sampai terharu. Ada keinginan yang sangat tulus dari para buruh begitu untuk mendirikan suatu organisasi dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian Al-Banna meminta mereka untuk berbaiat bersama-sama. Jadi baiat yang dilakukan Al-Banna waktu itu adalah berkaitan dengan baiat amal, bukan baiat khalifah ya. Ya ini yang sering disalahartikan karena beberapa nanti apa namanya, beberapa orang kemudian memberikan fatwa sesat kepada ikhwan karena baiat ini gitu. Nah, waktu itu baiatnya adalah baiat untuk berjanji kepada Allah bahwa kita di sini maksudnya anggota ikhwan 6 orang ini dan Al-Banna untuk berdakwah atau memberikan hidupnya untuk dakwah kepada Islam. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu isi baiatnya. Nah, setelah berjanji membaiat diri masing-masing, berbaiat bersama-sama itu, akhirnya salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Ustadz, wahai Syekh, kita namakan apa organisasi ini?" Kira-kira gitu. Nah, kemudian apakah tarikat, apakah perhimpunan, ataukah organisasi lembaga apa gitu. Nah, akhirnya Al-Banna menjawab, kita terlepas dari itu semua, kita ingin membuang jauh-jauh formalitas hal seperti itu, karena kita ini adalah saling bersaudara ya, karena kita ini saling bersaudara dan
cita-cita kita adalah berkhidmat untuk Islam, maka kita namakan perkumpulan kita ini sebagai Al-Ikhwan Al-Muslimun. Jadi gitu ya. Nah, jadi redaksi Al-Ikhwan Al-Muslimun itu terbentuk dari situ. Jadi bukan terbentuk dari perdebatan panjang, nama organisasi kita apa, ya perlu kita tinjau secara bahasa seperti apa. Bukan seperti itu ya. Jadi sejarahnya Ikhwan itu sangat unik. Jadi ya karena kita saudara Muslim, ya saudara seiman, kemudian kita berkhidmat untuk Islam, ya udah namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, kira-kira gitu terbentuk. Nah, kemudian setelah itu langsung program yang pertama didirikan waktu itu adalah membentuk sekretariat, lalu membentuk pesantren, ya istilahnya madrasah tahzib kalau istilahnya Ikhwan itu. Madrasah tahzib yang mendidik orang-orang yang ingin bertaubat, kira-kira gitu. Nah, beneran itu dilakukan, bahkan dijadikan semacam tempat pendidikan untuk siapapun yang ingin belajar Islam, kira-kira gitu, di Ismailiyah waktu itu. Nah, sampai 1928 itu terhimpun sekitar 70 anggota ya. Dan ini nanti akan meningkat drastis sampai cabang-cabangnya lain. Nanti kita akan bahas di beberapa tahun berikutnya ya. Nih, waktu kita 10 menit lagi ya. Kita baru sampai terbentuknya Ikhwan. Lanjut ke Madrasah Tahzib. Jadi di Madrasah Tahzib ini kemudian nanti tercatat di Al-Banah di sini masih mengandalkan kedai kopi sebagai jalan atau cara dakwahnya ya. Bahkan setiap malam dikisahkan itu sampai banyak orang yang pulang dari kedai kopi dalam keadaan mabuk itu mengikuti Hasan Al-Banna. Kemana? Ke Madrasah Tahzib. Mereka kemudian bertaubat, meminta dibimbing keberislaman, bagaimana caranya beribadah, sholat, dan sebagainya. Bahkan nanti dicatat sampai orang-orang yang dulunya bermaksiat seperti ini, mereka akhirnya menjadi dai-dai yang rela untuk membela Islam waktu itu. Nah, di tahun ini pula, nanti di tahun 29, nanti Ikhwan membangun masjid, kemudian membentuk lembaga pendidikan di Ismailiyah, ya. Bahkan termasuk terbentuknya cabang-cabang Ikhwan, ada di Sidrahid, ada Abu Suwair, ada di Port Said. Ya, jadi sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, tetapi yang perlu diingat, awal-awal Ikhwan berdiri ini, Ikhwan tidak face to face menghadapi masalah politik dengan dalam tanda kutip keras begitu ya. Nah, makanya beberapa peneliti atau pengamat itu mengatakan fase-fase ini sebagai fase Ikhwan membentuk diri, atau apa ya istilah kita itu mungkin internalisasi nilai gitulah kira-kira gitu, atau konsolidasi internal. Ini masa-masa konsolidasi kira-kira. Nah, baru nanti setelah tahun 39 kalau nggak salah, atau sekitar tahun 40-an, nah Ikhwan memasuki kancah yang biasa pengamat itu sebut sebagai kancah apa ya istilahnya ini eksternal atau kancah konfrontasi, termasuk nanti dengan Inggris, bahkan persoalan Palestina ya, termasuk terlibat dalam peperangan di Palestina, bahkan terlibat di beberapa kemerdekaan negeri-negeri Muslim yang lain gitu. Nah, kemudian kita lanjut di bagian, kita cepetin aja ya. Di tahun 30 terbentuk cabang baru juga, kemudian ada dirumuskan ADART. Di tahun 32 Ikhwan memulai gerakan menentang misionaris. Nanti di tahun ini juga Ikhwan pindah ke Kairo waktu itu. Al-Banna waktu itu masih mengajar di Ismailiyah sebenarnya, tapi mengajukan surat pindah ke kementerian karena beliau termasuk yang ditugaskan oleh kementerian ya. Nah, akhirnya ya mungkin kalau kita ya semacam PNS kali ya, atau semacam guru tugas oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian beliau akhirnya pindah ke Kairo, mengajukan surat dan dibolehkan. Nah, di Kairo inilah kemudian dakwah Ikhwan mulai berkembang sangat besar, karena ini waktu itu kenapa dipindah ke Kairo juga karena untuk memperluas cakupan dakwah sehingga tidak terbatas pada isu-isu lokal, tapi juga mencoba untuk masuk ke isu-isu yang lebih besar lagi begitu. Nah, di tahun 32 ini juga terbentuk kelompok
pertama yaitu kelompok Rihlah ya atau Jawalah. Ini bukan Rihlah seperti yang kita kenal ya. Kalau kita kenal Rihlah itu kan cuma jalan-jalan, makan, pulang gitu ya. Nah, Rihlahnya Ikhwan itu berbeda. Jawalahnya Ikhwan ini sangat berbeda dengan konsep yang kita kenal. Bahkan pembinaan fisik ini sangat luar biasa di kelompok Jawalah. Nanti akan kita bicarakan di beberapa segmen ke belakang ya di tahun-tahun berikutnya. Karena nanti dari Jawalah atau Rihlah ini nanti akan lahir kelompok-kelompok katibah atau batalion. Dari katibah nanti akan lahir kelompok yang bernama Nizam Khas atau Nizam Khos. Nizam Khos ini yang terkenal dengan badan rahasianya Ikhwan. Dan ini nantinya yang akan menjadi satu momok ketakutan pemerintah termasuk Inggris yang pada tahun 48 akhirnya membuat Ikhwan harus dibubarkan gitu. Nah, kemudian di tahun 33 ini Albana pindah ke Kairo. Oke, udah bayar belum? Udah bayar? Udah. Di ya. Udah katanya. Lanjut, Albana pindah ke Kairo di tahun 33 tadi berseiring dengan perpindahan kantor dari Ismailia ya. Di sini sudah ada sidang majelis syuro yang pertama. Jadi waktu itu sudah ada kongres pertama Ikhwan, ada sekitar 11 cabang. Nah, waktu itu Ikhwan sudah mulai kalau istilahnya sudah mulai eksis ke eksternal, mengirimi surat ke raja, menteri, Syekh Al-Azhar ya, berkaitan dengan kristenisasi, misionaris dan sebagainya. Nah, di tahun 33 ini juga terbentuk cabang mahasiswa. Jadi kalau kita kenal gerakan mahasiswa itu, ya Ikhwan juga memiliki cabang gerakan mahasiswa di tahun 33. Bahkan nanti gerakan dari mahasiswa inilah yang mengusung demonstrasi selanjutnya di Mesir waktu itu. Kemudian lanjut, kita cepat aja ya. Di tahun 33 juga ada rencana untuk mendirikan percetakan, walaupun nanti ini terlaksana di tahun 34. Nah, di tahun 34 ada musyawarah yang kedua. Ini cabangnya sudah meningkat, waktu itu hanya 11. Di tahun 34 sudah meningkat menjadi 25 cabang. Cabang itu berdasarkan daerah-daerah ya. Nah, pada masa ini terbentuklah surat kabar yang pertama, yaitu Jaridatul Ikhwan Muslimin. Ini majalah pertamanya. Karena waktu itu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada Zoom seperti ini, belum ada YouTube, gitu ya. Jelas media paling efektif waktu itu ya jelas harian, koran harian atau majalah atau media massa atau surat kabar. Nah, kemudian di masa ini sudah mulai disebarkan dai-dai ke kantor, pusat, cabang, masjid dan sebagainya. Termasuk nanti terbentuk divisi Akhwat ya di tahun 34, walaupun nanti divisi Akhwat tidak terlalu berkembang karena lebih Akhwat lebih tertutup, dalam arti divisi-divisi yang paling berkembang nanti di Mesir itu Jawalah tadi yang kita kenal, bahkan sampai divisi Badan Rahasia nanti. Kemudian munculnya ide muktamar. Nah, muktamar yang kita kenal sebagai salah satu perangkat tarbiyah itu muncul idenya itu masih di tahun 34 ini. Ya, ide muktamar. Termasuk nanti bagaimana Ikhwan menyelenggarakan muktamar-muktamar nasional maupun internasional. Di tahun 35 ada musyawarah ketiga. 3 menit lagi habis ya. Di musyawarah ketiga ini ada penambahan divisi ya, yaitu divisi Rihlah tadi yang saya katakan divisi Jawalah atau Rihlah itu masuk, dan perlu diingat Rihlah versi Ikhwan bukan Rihlah versi kita ya yang kerjanya cuma jalan dan makan-makan, tapi ini berkaitan dengan fisik nanti, termasuk nanti istilahnya dasar dari terbentuknya kepanduan. Nah, kemudian di sini pula dicetuskan penjenjangan-penjenjangan dalam sistem kaderisasi Ikhwan. Di tahun 35 ini juga Albana mengutus saudaranya yaitu Abdurrahman Albana untuk pergi ke Palestina, mengingat waktu itu berkaitan dengan Palestina, isu ini terkait keras, yaitu dengan adanya migrasi orang-orang Israel atau Yahudi gitu ya ke Palestina gitu. Nah, di tahun 36 ini kita lanjut ya.
Albana mengirim surat kepada Raja Faruk, ini terkenal dengan surat Nahwan Nur. Nanti teman-teman bisa cek di Majmu'atur Rasail, nanti ada risalah yang berjudul Nahwan Nur, dan ini ditujukan untuk kepada Raja, Perdana Menteri, bahkan negeri-negeri Muslim. Waktu itu Albana naik haji, dan ini sangat prestisius ketika Albana naik haji ini sampai diberitakan di berbagai media massa, karena pengikutnya waktu itu sudah sangat banyak ya, Ikhwan itu. Bahkan kerajaan Arab waktu itu menjamu secara khusus Albana dan anggota Ikhwan. Waktu itu dalam catatan Syekh Juma' Amin Abdul Aziz, beliau mencatat bahwa dalam satu studi penelitinya, di masa ini sebenarnya ada rencana pembunuhan kepada Albana waktu itu. Nah, tetapi ini bisa digagalkan berkat waktu itu dari kerajaan Arab sudah mengendus soal ini. Makanya Albana kemudian ditempatkan di tempat khusus kerajaan. Jadi penjaganya sangat ketat, kira-kira itu. Nah, di tahun ini pula nanti isu Palestina ini terus diangkat, termasuk pemboikotan produk ya Yahudi, kira-kira gitu ya, kemudian Inggris dan sebagainya kayak gitulah, yang berkaitan dengan Palestina. Nah, kita lanjut ke tahun 37. Ternyata di tubuh Ikhwan ada juga keretakan. Jadi jangan dilihat Ikhwan ini adalah organisasi yang suci begitu ya, tapi ternyata ada juga keretakan internal. Nah, keretakan internal ini terjadi ketika ada sebagian pemuda-pemuda di Ikhwan ini terlalu bersemangat. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu, Albana ini kan menjadikan revolusi atau kekuatan itu pilihan terakhir. Nah, sementara anak-anak muda di Ikhwan itu beberapa memiliki sikap yang berbeda. Mereka lebih memilih, ya kalau kita sudah punya anggota banyak, kekuatan yang sangat banyak, kenapa kita tidak melakukan revolusi? Nah, kira-kira gitu. Kenapa kita tidak melakukan, kalau istilah kita mungkin kudeta begitu ya, untuk mendeklarasikan Islam? Kenapa kemudian kita tidak mengirim pasukan ke Palestina untuk berperang? Kenapa kita hanya mengumpulkan dana, donasi, sumbangan kepada saudara di Palestina? Nah, kira-kira gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kalangan pemuda Ikhwan yang terlalu bersemangat, yang akhirnya waktu itu memunculkan keretakan, bahkan beberapa anggota dari anak muda ini keluar dari Ikhwan untuk membuat gerakan-gerakan sendiri begitu dengan pemikirannya. Nah, di tahun 37 nanti terbentuk ini ya. Ada Ada katibah atau batalion ya. Kalau kita belajar di perangkat tarbiyah itu kan katibah itu seolah-olah kayak kumpulan liko, usro gitu ya. Tetapi ternyata di Ikhwan itu katibah itu punya kelompok yang bersifat fisik juga nanti, tidak serta-merta pengetahuan. Nah, maka nanti dari katibah ini yang akan diseleksi pula masuk ke dalam nizam khas atau khos itu tadi ya, badan rahasia Ikhwan. Kita lanjut ke 38 biar cepet, ini masih banyak ya. Kita udah lebih 2 menit. Saya mohon izin waktu, nambah waktu ya teman-teman. Semoga tidak bosan ya. Karena ini sejarah jadi mungkin agak membosankan. Nah, di 38 ini ada muktamar mahasiswa IM, muktamar mahasiswa Ikhwan waktu itu. Nah, di sini kita telah melihat pencapaian yang luar biasa, yaitu sekitar 300 cabang ya, di tahun 38. Dari berapa tadi? 25-an ya, 25 atau ditambah beberapa divisi. Di tahun 38 hanya dalam kurun waktu berapa tahun ini? Sekitar 3 tahun ya, sekitar 2-3 tahun telah terbentuk 300 cabang, di mana setiap cabang ini memiliki perusahaan, perpustakaan, dan klub-klub olahraga, klub-klub jawala, klub-klub katibah tadi gitu ya. Artinya ini pencapaian sangat luar biasa, makanya ada beberapa pengamat dari Barat itu sampai mengatakan ya Albana ini ya orang yang dia punya pengikut paling banyak. Nah, makanya nanti di akhir di tahun 40-an itu kenapa Raja Faruk, Raja Mesir sangat ketakutan dengan Ikhwan, salah satunya karena ini. Karena Ikhwan memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak dan
apa ya, ketokohan Albana itu menjadi satu apa ya, istilahnya kalau beliau nyalon dia langsung jadi kira-kira gitulah kalau kalau praktisnya kalau hari ini ya. Walaupun nanti beliau juga ya nyalon tapi nanti digagalkan ya oleh pihak kerajaan. Nah, kemudian di tahun 39 terselenggara Muktamar kelima. Nah, di sini ini mungkin menjadi salah satu fase muktamar paling kelihatan bagaimana corak gagasan IM termasuk nanti berkaitan dengan reformasi Ikhwan. Jadi sekali lagi Ikhwan tidak mengusung revolusi ya, tapi revolusi itu pilihan terakhir ya, tapi dimulai dari kalau Abulan mengatakan itu dari keimanan ya, dari persaudaraan atau dari agama, pengetahuan terlebih dahulu ya, untuk memperbarui atau mereformasi masyarakat kira-kira gitu. Nah, di ceramahnya Albana ini di Kairo, Albana biasa setiap berapa pekan, 1 minggu sekali, yaitu ceramah setiap hari Selasa ini, itu didatangi sekitar 4 ribuan orang. Coba bayangkan ya, beliau setiap habis maghrib di hari Selasa ceramah, itu kira-kira pendengarnya itu 4 ribuan orang di kantor pusat. Itu kan sesuatu yang apa ya? Itu ngeri ya, itu ngeri sekali itu. Ya biasa kajian habis maghrib itu kan paling biasanya berapa orang gitu kan. Kalau kita lihat hari ini, nah ini satu orang ngisi dan Albana hanya ngisi paling cuma menguraikan satu hadis, satu peristiwa dengan biasanya kalau Albana bilang sendiri ya di bukunya itu yang di ceramah-ceramah Hasan Albana itu hanya membahas tentang sisi-sisi maknawiyah atau moralitas atau ruhiyah. Tidak membahas tentang isu politik, isu ekonomi itu enggak. Tapi yang hadir sekitar 4.000. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya dan itu terbatas dari maghrib sampai isya. Nah, kemudian di tahun ini juga Ikhwan sudah masuk ke dalam gelanggang politik ya, secara face to face ya. Nah, di tahun ini pula Mesir terlibat Perang Dunia Kedua melawan Inggris. Nah, ini sangat berpengaruh nanti termasuk keretakan Albana dengan pemerintahan. Karena waktu itu Albana mendorong agar kerajaan maupun pemerintahan untuk tidak berkoalisi dengan Inggris, bahkan kalau bisa ya berjihad mengeluarkan Inggris dari Mesir begitu. Nah, tetapi di tahun-tahun itu pula itu tidak diakomodir sehingga nanti demonstrasi di mana-mana terjadi begitu. Nah, nizam khas atau badan khusus, nah ini terbentuk di tahun 4 bulan ini. Nah, meski ini tidak banyak anggota Ikhwan juga yang nggak tahu tentang ini karena langsung di bawah pengawasan Mursid Am waktu itu atau Albana. Lanjut di tahun 41, nanti kita sampai tahun 49 ya, nanti kita ringkas saja karena 49 nanti Albana dibunuh. Nah, tapi untuk mengetahui kenapa beliau dibunuh, nanti peristiwanya dimulai dari masa-masa ini. Ya, jadi waktu itu sering terjadi demonstrasi, bahkan Istana Raja sampai dikepung ini ya oleh pihak Inggris karena Inggris selalu dituntut oleh masyarakat dan ini termasuk mungkin konteksnya sangat berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia waktu itu. Di sini pihak kerajaan maupun pemerintahan benar-benar sangat tergantung pada Inggris waktu itu. Dalam arti tidak bisa berkutik, tidak berani melawan walaupun pihak kerajaan waktu itu sempat independen sikapnya, tetapi ya karena berkaitan dengan kedudukan ya mereka tetap akhirnya tergantung kepada Inggris. Nah, di sini Albana mundur dari pencalonan di pemilu. Jadi kalau ada yang mengatakan Albana ini tidak suka terhadap parlemen atau sistem demokrasi dan sebagainya, sebenarnya tidak benar juga karena ternyata Albana mencalonkan diri di pemilu waktu itu. Meski beliau dan teman-temannya mundur dikarenakan ancaman dari bukan ancaman tapi memang pihak kerajaan dan pemerintahan menutup Ikhwan waktu itu menutup Ikhwan tidak dibolehkan beroperasi. Akhirnya Albana bernegosiasi dan diputuskan ketika Albana mundur dari pencalonan maka Ikhwan akan dibuka kembali. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kan satu yang lobby-lobby yang sangat pinter ya dari kerajaan. Akhirnya Albana menyanggupi karena pihak kerajaan atau pemerintahan tahu ketika Albana nyalon gitu ya, pasti terjadi. Gak mungkin gak jadi. Kenapa? Karena ya setiap satu kajian aja 4.000 orang yang hadir gitu ya, itu baru kajian mahasiswa sampai bisa gitu. Coba kalau dia disuruh ngomong
berkali-kali gitu ya. Itu udah kayak apa ya? Ya menjadi satu tokoh momok gitu ya yang menakutkan bagi kerajaan atau pemerintah. Ya kira-kira kalau dia ngomong revolusi kira-kira gitu ya, ya mungkin kerajaan bisa jatuh gitu. Nah, itu yang kira-kira, menjadi satu sosok besar di dalam diri Albana waktu itu. Nah, kemudian tahun 43, Albana mulai mengetahui gelagat Inggris untuk membubarkan Ikhwan dan menyingkirkan dirinya. Sehingga, Albana menulis risalah Baina Amsal wal Yaum. Ini nanti ada di Majmu'atur Rasail, yang teman-teman bisa buka sendiri ya. Nah, di sini Nizam Khas mulai aktif. Nah, tahun 44 Nizam Khas menyusup ke organisasi komunis karena waktu itu Perang Dunia Kedua kan terjadi tahun berapa? 36, 37-an ya, dan Mesir terlibat. Nah, setelah itu banyak sekali komunis-komunis ini masuk, termasuk nanti di Indonesia ya. Nah, di Mesir juga begitu. Nah, tugas dari Nizam. Oke, temannya. Oke, udah bisa lagi, Mas. Oke, maaf ya, sinyal ternyata hilang. Saya share screen lagi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semoga ya mohon maaf kalau teman-teman mungkin pada ngantuk ya karena materinya kayak gini gitu. Tapi semoga ini bisa bermanfaat lah, memberikan satu gambaran yang utuh di perkembangan Ikhwan begitu. Nah, Nizam Khos atau Badan Rahasia Ikhwan waktu itu bekerja secara underground, mereka masuk ke tubuh organisasi komunis, masuk ke berbagai ya mungkin intelnya Ikhwan kira-kira gitu ya. Makanya waktu itu ada yang menyebut Ikhwan itu seperti negara di dalam negara. Kenapa? Karena anggotanya sangat banyak. Di bawah organisasinya dia punya sekolahan, punya perpustakaan, punya klub olahraga, punya cabang, punya ya pokoknya kalau kira-kira orang masuk anggota Ikhwan, pasti dia ya dalam tanda kutip ya, ya pasti dia akan punya channel yang sangat banyak kira-kira gitu. Nah, Nizam Khos ini bekerja di bawah underground kira-kira gitu ya. Bahkan pernah menggagalkan pembunuhan Albana waktu itu oleh komunis. Jadi Albana ini tidak diincar oleh kerajaan dan pemerintah saja, tapi diincar oleh komunis, diincar oleh partai sebelah karena dia beberapa bertentangan dengan partai ya. Bahkan diincar oleh organisasi pemuda juga tapi bukan Jamiyah Subanul ya. Kalau Jamiyah Subanul Muslimin kan temennya Hasan Albana sendiri. Tapi di beberapa organisasi pemuda itu terjadi beberapa kali, 2 kali nggak salah, percobaan pembunuhan terhadap Albana juga. Nah, kemudian di tahun 45, IM mencalonkan diri lagi, Hasan Albana juga mencalonkan diri walaupun dicurangi waktu itu. Karena kerajaan tidak ingin menang gitu ya, tidak ingin Hasan Albana menang. Nah, kemudian di tahun ini juga ini ya. Nah, gerakan mahasiswa nasionalis mengangkat isu sama. Jadi waktu itu gerakan-gerakan yang saling bertikai ini ada Ikhwan, Partai WAF, yang berbeda haluan ya, ada yang haluan kiri, ada yang haluan nasionalis, ada yang haluan apapun itu. Ternyata mereka bersatu dengan atas nama nasionalisme untuk mengusir Inggris ya dan mendesak Mesir untuk mengatur soal ini. Walaupun nanti pada akhirnya Mesir ataupun kerajaan tidak berkutik soal ini begitu. Yang akhirnya membuat kaum nasionalisme ini semakin apa ya, semakin arak-arakan lah untuk berdemonstrasi, termasuk Ikhwan juga di situ. Walaupun secara koalisi nanti Ikhwan punya koalisi sendiri. Ikhwan punya koalisi sendiri, Partai WAF punya koalisi sendiri, orang-orang komunis punya koalisi sendiri, walaupun mereka menuntut hal yang sama, tapi mereka punya koalisi sendiri. Karena mereka masing-masing menganggap kalau mereka punya ideologi yang berbeda. Dan ini kan suatu yang apa ya, ya sangat idealis begitu. Nah, kemudian di tahun 46 gerakan mahasiswa dihabisi ya, dihabisi maksudnya waktu itu ditembaki polisi dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian penuntutan kabinet terjadi dan kabinet jatuh waktu itu. Kemudian Ikhwan menolak kerjasama dengan beberapa gerakan nasional sehingga dia bikin gerakan komite sendiri nanti untuk proses kemerdekaan dan sebagainya itu, termasuk mengusir Inggris. Nah, disinilah
Ikhwan juga apa namanya ya, bereaksi keras, mulai memanas lagi, hubungannya terus memanas, bahkan nanti walaupun di tahun beberapa itu Albana dipanggil ke kerajaan ya, akhirnya untuk pertama kalinya. Nah ini tahun 47 ya, Albana untuk pertama kali diundang di kerajaan setelah masa-masa panas yang terus terjadi itu. Nah, di tahun 47 ini kemudian pemerintahan Mesir membawa persoalan ini kepada PBB. Nah, Ikhwan juga mengirim anggotanya ke PBB juga. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Ikhwan itu mengirim anggota ke PBB juga untuk ngomong terkait Mesir. Nah, ternyata hasilnya di luar dugaan. Di tahun yang sama Palestina dipecah, yaitu Palestina dan Israel waktu itu. Nah, disinilah kemudian Ikhwan dan pemerintah memanas ya. Waktu itu memanas, Ikhwan mendorong pemerintahan waktu itu untuk mengirimkan pasukan untuk berperang, kira-kira gitu. Wah, ini kan ngeri sekali ya. Nah, kemudian Mesir nggak mau karena di backing Inggris ya, Inggris menolak terkait itu. Nah, kemudian ternyata Ikhwan ini karena dia punya channel dan di berbagai negara ya, akhirnya Ikhwan mendesak Liga Arab waktu itu ya, agar Arab ini, dunia-dunia Arab, maksudnya negeri Muslim di Arab, untuk bersatu melawan Israel, kira-kira begitu. Nah, benar akhirnya Mesir terseret karena Mesir termasuk dalam negara negeri Arab gitu ya. Akhirnya mau nggak mau pemerintahan Mesir untuk menjaga nama, dia mengirim pasukan ke Palestina. Dan waktu itu Ikhwan mendaftarkan secara resmi rekrutmen relawan untuk berjihad di Palestina. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita mau mendetailkan peristiwa ini karena di sini Ikhwan mengumpulkan senjata, mengumpulkan amunisi, kemudian mengirimkan relawan secara mandiri dan atas sepengetahuan resmi pemerintahan karena waktu itu diizinkan oleh Liga Arab ya. Walaupun nanti ini tuduhan ini nanti dialamatkan untuk membubarkan Ikhwan di tahun 48 karena dituduh untuk akan merencanakan kudeta atau revolusi. Ya. Kemudian di tahun 48 kita singkat saja ya. Peristiwa gejolak itu semakin memanas, semakin terjadi dan pemerintah mulai membongkar ya tempat persenjataan yang diduga punya Ikhwan dituduh terlibat dalam berbagai reformasi di negeri-negeri lain. Terus kemudian Nizam Khos atas nama pribadi banyak yang membunuh kerajaan, hakim, kemudian pemerintah. Bahkan nanti kelas Nukrasi sendiri nanti dibunuh oleh Nizam Khos. Jadi anggota-anggota Nizam Khos ini karena mereka terlatih militer ya, banyak yang mereka bergerak sendiri akhirnya karena melihat kezoliman dari para penguasa. Nah, di sini kan Ikhwan mengirim pasukan ya. Nah, di sini pula nanti pasukan-pasukan ini ditangkap. Nih, Ikhwan dibubarkan, anggotanya ditangkap kecuali Albana. Ya, dari peristiwa-peristiwa yang dialamatkan ke Ikhwan itulah Mesir atau kerajaan dan pemerintahan ini ingin agar Ikhwan ini segera di bumi hanguskan. Dan ternyata dalang di balik itu adalah ya Inggris itu sendiri sebenarnya. Nah, kemudian tahun 49 ini pula Nukrosi waktu itu dibunuh, kemudian Albana juga dibunuh juga di tahun 49. Dan wafatnya Albana ini sangat mungkin apa ya, sangat tragis dan sangat pilu ya karena apa namanya, kalau kita misal kita lihat detail peristiwanya itu terjadi ketika Albana ini sedang lobbying ya terhadap pemerintah untuk membebaskan para Ikhwan yang ditahan. Ya. Kemudian Albana ini diundang ke kantor Jamiyah Subanul Muslimin yang katanya pihak pemerintah akan membuka diri dan ini organisasi yang dulu Albana inisiasikan untuk berdiri. Kemudian di tempat itu bersama menantunya, beliau menunggu sampai Isya, sampai malam, sampai pukul kalau di catatan itu sekitar 20 lebih ya. Itu nggak datang-datang dari pihak pemerintah. Akhirnya Albana keluar ke tempat dan mengetahui waktu itu
jalanan sudah sangat sepi. Untuk ukuran jam 8 di tengah kota, ini sesuatu yang sangat ganjil, asing, dan jarang terjadi. Akhirnya Albana sudah mulai curiga, dan ketika ada taksi lewat, 2 orang ini, Albana dan menantunya, masuk untuk pulang. Setelah itu, datang kawanan, dalam tanda kutip ya, polisi ataupun, yang diperintahkan untuk mengeksekusi Albana waktu itu, membuka pintu ya, menembak pintu, kemudian ditembak menantunya Albana itu, kemudian Hasan Albananya juga ditembak, tetapi walau alam ya, karena Albana mungkin memiliki postur tubuh yang kuat sehingga dia masih bisa berlari, kemudian masih bisa mengangkat menantunya ini yang tertembak tadi, bahkan masih sempat menghafal nomor mobilnya, plat nomor mobilnya itu. Nah, disitulah kemudian beberapa anggota Jam'iyah Subanul Muslimin keluar dari tempat karena melihat kejadian itu dan mendengar, langsung menelpon rumah sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit ini tergeletak 2 orang itu, kemudian Albana, karena Albana masih bisa berdiri ya, padahal peluru sudah nempel itu di tubuhnya, tapi Albana masih bisa berdiri, kemudian memerintahkan para kesehatan untuk menangani menantunya. Dia lupa sendiri ya dengan dirinya begitu. Kemudian datang waktu itu utusan dari pemerintah ke apa tadi, rumah sakit untuk memastikan Albana ini sudah meninggal atau belum. Ternyata utusannya ini marah gitu, sampai bertemu dengan Hasan Albana, "Loh, kok belum mati?" gitu. Nah, jadi, di tengah kesedihannya itu dia masih sempat berbicara seperti itu ya, utusan kerajaan ini. Akhirnya dia keluar, kemudian dari pihak kerajaan, melarang dokter untuk merawat Hasan Albana dan memisahkannya sampai nanti darahnya habis, kira-kira gitu. Bahkan di situ para nakes ya, para, dokter ini sangat sedih karena ya siapa sih orang yang nggak tahu Albana ya. Ketika disebutkan nama Albana pasti semua tahu gitu. Dan karena tidak bisa menolong akhirnya, ya karena ini atas perintah kerajaan, bahkan waktu itu raja itu datang langsung ke rumah sakit hanya untuk memastikan Albana ini udah meninggal begitu. Waktu itu memang ancaman Inggris jika Ikhwan tidak dibubarkan ataupun Albana tidak dibunuh adalah, eee, Inggris akan menduduki, Mesir lagi, menduduki dalam tanda kutip akan menyerang Mesir begitu. Akan, apa namanya, menguasai Mesir kembali gitu kira-kira, walaupun sebenarnya ya Inggris masih menguasai gitu. Nah, akhirnya, raja yang ya dan pemerintahan yang cinta dalam tanda kutip kedudukannya dan lebih memperhatikan, eee, apa namanya, eee, kepentingannya dibanding kepentingan rakyat, akhirnya, rela untuk membunuh ya anak bangsanya sendiri yang memiliki pengikut, kalau kata pengamat ya lebih dari 500.000.000 orang gitu. Nah, kira-kira itu mungkin kisah singkat dari perjalanan Albana ya. Dan banyak peristiwa yang tadi sebenarnya saya tidak sebutkan karena waktu kita yang sangat terbatas. Nanti mungkin kita bisa ngobrol, bahkan kita belum bahas tentang pemikiran Hasan Albana di bidang politik, di bidang pendidikan ya. Walaupun ini sebenarnya lagi sedang saya kerjakan naskahnya, jadi, mohon doa juga pada teman-teman, adik saya sedang menyusun terkait, buku ini karena saya rasa di Indonesia buku yang membahas tentang ini belum ada begitu ya, dalam arti, apa namanya, referensi-referensi utamanya sudah tidak ada, ya sudah tidak terbit ataupun susah dicari dan sebagainya, begitu. Kemudian apalagi? Ya, itu saja saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Setelah ini Oke, siap. silakan jika ingin ada yang disampaikan. Atau mungkin kalau misal ada yang masih apa ya, punya pro kontra terhadap Albana mungkin ingin kita diskusikan di sini juga tidak masalah. Asal tidak berkaitan dengan fikih dan akidah ya, insya Allah saya masih bisa jawab gitu. Kalau sudah berkaitan dengan fikih dan persoalan akidah nanti ada yang lebih bisa lah menjawab itu. Oke, siap. Itu mungkin buat sesinya ya, sesi pembedahannya ini udah ada satu pertanyaan Mas masuk di kolom komentar. Sedikit mengingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan satu atau dua hal, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun yang ingin berbicara secara langsung juga bisa nanti di raise hand atau juga bisa menyampaikan di kolom komentar juga.
Oke, untuk sementara kita coba baca dulu pertanyaan pertama dari Hendra Rihmawan. Jadi pertanyaannya ini seputar tentang bekal-bekal apa saja yang penting untuk disiapkan oleh kita sebagaimana dicontohkan oleh Asyahid ketika masa-masa menimba ilmu sebelum benar-benar start atau memulai dakwah di masyarakat. Nah, itu Mas untuk pertanyaan pertama, boleh langsung dijawab. Oke, siap. Langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Mas Hendra ya. Mas Hendra bertanya bekal apa saja yang penting untuk disiapkan oleh kita sebagaimana Imam Asy'ari Hasan Al-Banna ketika menimba ilmu. Ya, kalau kita ini versi kalau kita melihat sejarah beliau ya, maksudnya sejarah kehidupan beliau ya. Kalau kita melihat dari sejarah kehidupan beliau, maka yang disiapkan oleh Al-Banna waktu itu adalah berkaitan dengan keilmuan, khususnya kalau ini kita jujur saja ya, Al-Banna ini memang di awal ini sangat terpengaruh dengan tasawuf ya. Tapi yang perlu dicatat bukan tasawuf yang apa ya, dalam arti eee, apa istilahnya itu, pandai berfilsafat ya, kemudian dalam arti mungkin terlalu berlebihan dalam hal ibadah dalam tanda kutip ya, yang akhirnya kemudian para pendakwah sunnah mengatakan sebagai bid'ah gitu ya, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam persoalan ini adalah bagaimana tasawuf itu bisa membersihkan hati kita ya selaku seorang dai seperti itu dalam konteks ini. Nah, makanya waktu itu Al-Banna sering sekali apa namanya ya, menjadikan kitab Ihya karya karangan Imam Al-Ghazali ini sebagai satu panduan bagi ikhwan begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi persoalan hati ya atau karena nanti hati yang hidup begitu ya, hati yang beriman begitu yang menjadikan ikhwan ini faktor utama kenapa mereka para anggota ikhwan ini mau bergerak ya dan apa namanya tidak pernah mengeluh kira-kira begitu. Dan makanya nanti di beberapa risalah Al-Banna itu mengatakan revolusi itu menjadi satu kekuatan yang terakhir. Yang pertama bagi Al-Banna itu adalah hati yang hidup, keimanan yang hidup ya, akidah yang hidup. Nah, yang kedua adalah persaudaraan. Jadi bekal apa selanjutnya yaitu adalah tentang persaudaraan. Nah, kenapa Ikhwan di tahun 28 tadi ya di tahun 27 sampai 28 sampai 29 itu bisa merekrut para buruh, kemudian orang yang tidak mau atau tidak tahu agama bahkan bisa menjadi para dai. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ya salah satunya karena aspek persaudaraan. Jadi di Madrasah Tahzib Al-Banna itu selain belajar ilmu-ilmu agama seperti Al-Qur'an, kalau di Mudzakirat itu ada Al-Qur'an, hadis, sirah nabawiyah, kemudian kisah para salafus soleh, ya, kemudian ilmu berpidato dan sebagainya ya, itu beberapa teknis. Tetapi yang jelas kata Al-Banna di situ, ini Al-Banna sendiri yang mengatakan dalam Mudzakirat Dakwah Wadaiyah bahwa yang menjadi faktor keberhasilan ikhwan waktu itu adalah persaudaraan. Jadi setiap ada yang sakit dijenguk, kemudian setiap apa peduli kepada sesama anggota, sesama ikhwan begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita siapkan berkaitan dengan kalau kita lihat dari sisinya Al-Banna. Nah, jauh sebelum tasawuf, Al-Banna sudah menguasai Al-Qur'an, hadis, kalau kita tadi lihat di ininya ya, di pendidikan di madrasah apa tadi, madrasah I'dadiyahnya ya, maupun di masa kecilnya. Ya mungkin ini sangat spesial memang ya, mungkin jauh berbeda dengan kita yang apa ya, mengikuti pendidikan-pendidikan yang tidak seperti itu. Karena di usia yang sangat kecil, di masa-masa itu, kalau kita bandingkan dengan pendidikan kita ya, formal ya, di negeri di Indonesia, usia seperti itu kan kita sudah SMP, ya nggak sih? Sudah SMP, tapi kita tidak tahu tentang persoalan itu gitu. Sementara di sana pendidikannya masih pendidikan rendah, tetapi sudah eh, sangat tinggi keilmuannya begitu. Nah, barangkali ini juga menjadi evaluasi bagi kita bahwa ternyata basic keilmuan ini juga sangat penting ya untuk mengantarkan
start berdakwah di masyarakat. Nah, terakhir mungkin ini menjawab pertanyaan Mas Hendra adalah berkaitan dengan Albana mengidentifikasi persoalan masyarakat. Jadi nanti kalau kita tadi detail lihat di tahun 28 atau 29 itu, Albana itu hampir 4 bulan. Kalau di muzakiratnya beliau mengatakan sendiri 4 bulan beliau itu mengamati masyarakat Ismailiyah. Ini sebagai basisnya Ikhwan ya waktu itu. Maksudnya mengamati persoalan yang terjadi di sana. Misal tadi terjadi perpecahan dua kubu di antara ulama, kemudian Inggris yang menjajah, terus kemudian ada Perancis yang menguasai terusan Suez gitu ya. Kemudian tokoh masyarakat terpecah. Nah, kemudian dari situ beliau menganalisis ternyata masyarakat punya persoalan apa, kemudian kelemahannya dalam hal apa, dan apa yang bisa kita lakukan dalam hal seperti apa yang terjadi di situ, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Dan itulah yang dilakukan Albana. Jadi menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu paling ya, Mas Hendra. Kalau kita lihat dari sejarah hidupnya Albana itu. Ada lagi? Oke, next Mas. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus dari orang yang sama. Biar saya coba bacakan ya Mas. Apa benar Hasan Albana ayahnya seorang Salafi dan al-Masyuratnya memang dari tarikat yang diikutinya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana caranya kita menyikapi sejarah IM yang anggotanya membunuh pemerintah atau rezim yang berkuasa khususnya saat terjadi tragedi di lapangan Al-Mansyah? Dan apa benar HT adalah pecahan dari IM atau HT pernah bersinggungan dengan ya mungkin maksudnya atau HT ini pernah bersinggungan dengan IM mungkin maksudnya ya. Oke. Itu sih Mas buat pertanyaan kedua. Oke. Yang pertama terkait apakah ayahnya seorang salafi? Salafi. Ya, seorang salafi atau tidak ya. Yang jelas ayahnya ini memang pensyarah dari kitab Musnad ya, Musnad Imam Hambal yang memang menjadi rujukan salafi ya. Tapi kalau kita lihat di biografi atau biografi hidupnya ayah Albana ini, beliau tidak mengatakan sebenarnya kalau beliau ini ikut kelompok salafi atau kelompok manapun begitu. Karena ternyata ayahnya Albana ini justru menjadi satu orang yang membantu anaknya di Ikhwan. Jadi ayahnya ini membantu di bagian redaksi kalau nggak salah, redaksi atau penerbitan dari majalah Ikhwan. Ya, karena kan beliau ayahandanya Albana ini kan memang seorang kutu buku dalam tanda petik ya, karena seorang ulama hadis, artinya dia punya kitab yang sangat banyak di perpustakaannya begitu, sehingga Hasan Albana ini mempercayakan ayahandanya untuk mengurusi bagian majalahnya kira-kira gitu. Jadi kalau secara kelompok organisasi apakah ikut atau tidak, tidak di catatannya tidak ada. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan karya beliau sendiri, memang beliau pensyarah dari kitab Musnad Imam Ahmad, bahkan kitabnya ini kan dicetaknya per juz ya, per jilid maksudnya. Waktu ketika beliau masih hidup itu dicetak per jilid, bahkan dalam sejarahnya telah dipesan sekitar 100 eksemplar kalau nggak salah dari Arab Saudi, langsung dari kerajaan Arab Saudi. Yang kita tahu Arab Saudi ini adalah Salafi gitu. Bahkan di awal itu bukan perjanjian, tawarannya itu 2.000 eksemplar kalau nggak salah. 2.000 eksemplar kitab beliau itu mau dibeli oleh kerajaan, tapi karena ada satu lain hal gitu ya berkaitan dengan keuangan kalau salah atau apa gitu, akhirnya Arab Saudi hanya membeli sekitar 100 kalau nggak salah 100 eksemplar dari kitab ayahnya Albana. Nah, kemudian Al-Matsurat, berkaitan dengan Al-Matsurat apakah terpengaruh dari tarikat? Iya, kalau kita lihat di beberapa muzakirat atau catatan itu beberapa terpengaruh tetapi tidak semuanya dimasukkan. Jadi Albana juga memilah-milih ya, khususnya yang beberapa yang memang ada sandarannya di hadis. Nanti ada di Risalah Al-Matsurat, nanti kita bisa cek di Majmu'atur Rasail yang setahu saya di Majmu'atur Rasail ada beberapa ininya jadi ini direwayatkan oleh siapa dan sebagainya. Ya ada catatan kakinya ya. Nah, meski beberapa
Salafi atau beberapa orang yang mungkin terlalu ketat dalam tanda petik menganggap alamat surat ini bid'ah begitu ya, karena ada misal doa-doa dari hadis yang lemah, terus ada beberapa, karena kan bagi Salafi yang dipakai hadis ya bukan yang lemah begitu kan. Kemudian ada doa robitoh ya yang baginya bagi kelompok tertentu gitu, doa robito ini adalah bukan perkataan bukan dari Nabi gitu ya, tapi ini perkataan Hasan al-Banna. Nah, sehingga dalam tanda kutip dikatakan bid'ah, misal begitu. Nah, tapi kan ini sebenarnya perselisihan ya. Ketika perselisihan furu sebenarnya. Ada yang menganggap seperti itu memang. Nah, itu berkaitan dengan tarikat. Tetapi yang jelas di dalam muzakirotnya itu Al-Banna mengatakan bahwa tarikat yang diikutinya waktu itu sebenarnya beliau itu ikut tarikat di Damanhur saja sebenarnya. Ketika selepas Damanhur, ketika beliau masuk ke Darul Ulum, sebenarnya keterikatan dengan tarikat ini sudah berkurang. Ya. Maksudnya sudah secara keanggotaan sudah berkurang intens untuk pertemuan dan sebagainya. Yang jelas dari alamat surat ini di muzakiratnya itu memang beliau mengatakan bertemu dengan imam kedua dari Tariqat Hasyafiyah Asaziliyah. Nah, jadi bukan tarikat yang sudah jauh dari pencetusnya. Kan biasanya suatu tarikat ya biasanya kalau sudah jauh dari pencetusnya, itu biasanya nanti muncul amalan-amalan atau hal-hal tertentu yang biasanya dianggap bid'ah. Biasanya begitu. Nah, tetapi Hasan al-Banna waktu itu masih bertemu dengan imam kedua. Di masa Hasan al-Banna kecil itu masih bertemu dengan imam pertamanya, dalam arti imam pertamanya masih hidup. Nah, Hasan al-Banna ketika mengikuti tarekat ini bertemu dengan imam keduanya, ya. Kalau nggak salah namanya masih Hasofiyah juga imam keduanya. Maksudnya di klausul namanya masih ada keterangan Hasafinya. Jadi dipastikan tarekat yang diikuti al-Banna waktu itu adalah tarekat yang bukan pencetus bid'ah, karena nanti dikatakan juga bahkan tarekat Hasofiyah ini memerangi bid'ah ya, dalam catatan hariannya al-Banna. Nah, itu ya pertanyaan dari siapa ini? Tulisannya ya gitu. Ya, kita panggil saja ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, cara menyikapi sejarah IM yang anggotanya membunuh pemerintah atau rezim yang berkuasa, khususnya saat terjadi tragedi lapangan manusia. Tragedi lapangan Al-Mansyah bukannya ini terjadi di masanya ini ya, bukan masanya Hasan al-Banna ya. Seingat saya ini di masa nanti setelah masa revolusi kalau nggak salah. Tapi pertanyaan ini mungkin nanti bisa masuk juga ke yang tadi, karena beberapa di tahun 47, 46 ada beberapa anggota Ikhwan yang membunuh rezim waktu itu meski atas nama pribadi, bukan atas nama Ikhwan. Karena waktu itu al-Banna memang menyangkal persoalan itu, bahkan menuliskan di berbagai surat kabar, al-Banna menyangkal kalau ini bukan Ikhwan, tapi atas nama pribadi, dan al-Banna menolak apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang membunuh perseorangan dari rezim itu. Nah, bagaimana menyikapinya sejarah ini? Yang jelas, kalau kita mau mengacu pada pendapatnya al-Banna ya jelas bahwa yang dilakukan ini memang atas nama pribadi. Jadi maksudnya bukan membawa nama Ikhwan, karena badan rahasia atau nizam khos yang ada di Ikhwan ini bisa kalau bergerak ya al-Banna harus tahu begitu, karena selaku mursyid am. Nah, tapi pada faktanya ternyata mereka ini bergerak sendiri atas dasar pribadi mereka. Mereka ingin bergerak sendiri karena melihat mereka memperlakukan Ikhwan dengan kasar, mereka berkhianat terhadap bangsa karena mereka berkoalisi dengan Inggris. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi begitu mungkin untuk menyikapinya ya. Yang jelas kalau seandainya ada orang yang bertanya terkait ini ya memang kalau kita mau menjawab versi Hasan al-Banna ya seperti itu. Walaupun kalau kita lihat secara detail memang ini menjadi menjadi sesuatu yang dalam arti negatif pada tubuh Ikhwan, karena
apa ya, kalau mungkin kalau versi pengamat itu istilahnya Al-Banna tidak bisa mengendalikan nizam host, kira-kira gitu ya, dalam tanda kutip ya, tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa mengendalikan nizam host yang kemudian berbuat dalam tanda kutip kelewatan ya, yang seharusnya tidak melakukan revolusi, dia malah berjalan sendiri dan beberapa kali membunuh, bahkan membunuh perdana menteri ya sampai itu di kisahnya Nukrosi kan seperti itu ngeri sekali. Itu ada seorang anggota Ikhwan yang menyamar jadi apa namanya ajudannya ya, tahu-tahu salam hormat kemudian tembak dor gitu. Itu kan itu penyamaran yang sangat luar biasa itu Nizam Kos itu. Bahkan dia bisa menyusup ke PKI itu, ke komunisnya Mesir gitu. Nah, itu mungkin berkaitan dengan penyikapan. Jadi intinya selain dari versi Al-Banna, kalau kita mau melihat jujur memang ini menjadi satu kelemahan waktu itu karena seolah-olah ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Ikhwan ya. Yang pertama Mursyid Am, kemudian yang kedua adalah Badan Rahasia atau Nizam Khos itu. Kemudian apakah HT adalah pecahan dari IM atau HT pernah bersama dengan HT? Dalam referensi yang saya dapati memang referensi buku ya, saya belum menemukan sebenarnya. Jujur ya, kalau referensi buku saya belum menemukan terkait ini, tapi beberapa artikel atau tulisan yang pernah mengulas tentang ini, bahkan Dr. Yusuf Kordowi ini pernah bertemu langsung waktu itu ketika awal-awal HT berdiri waktu itu. Syekh Yusuf Kordowi pernah bercerita kalau memang anggota-anggota HT di awal itu kebanyakan adalah beberapa orang Ikhwan atau anggota Ikhwan yang dia itu ngerasa tidak sabar dengan cara Ikhwan. Jadi Ikhwan itu kan caranya halus ya, maksudnya halus dalam tanda petik nggak langsung revolusi ya dalam tanda petik ya. Nah, tetapi bagi sebagian kalangan muda ini kan sesuatu yang sangat lama ya, terlalu ya serang aja gitu loh. Ya, maksudnya gitu kan, apalagi itu masa penjajahan kan, masa perang dalam tanda petik gitu, ya serang aja, nggak perlu ngumpulin dana lah, ngumpulin sumbangan-sumbangan lah itu ya. Ikhwan kan gitu, ngumpulin sumbangan dulu, ngumpulin dana gitu. Nanti baru di akhir revolusi itu terakhiran lah kira-kira gitu. Nah, bagi para anggota yang kemudian berpindah ke HT itu kira-kira begitu awalnya. Nah, itu keterangannya Dr. Kordowi sih begitu. Nah, kalau kemudian pimpinan dari Hizbut Tahrir apakah pernah berinteraksi dengan Al-Banna? Nah, memang ada catatan dari beberapa pihak, dari khususnya saya pernah mendengar langsung dari tuturan salah satu seorang Hizbut Tahrir dari HT, memang kemungkinan berinteraksi antara Al-Banna dengan An-Nabhani ini ada ya, karena masa-masanya pernah bertemu, artinya secara usia, secara hidup gitu ya, ini masanya sama dan wilayahnya juga masih terjangkau dalam tanda kutip gitu. Nah, kira-kira itu ya jawabannya ya. Mohon maaf kalau misal tidak memuaskan gitu ya. Tapi dalam buku memang saya belum menemukan, kalau buku cuma beberapa referensi kayak artikel atau beberapa perkataan dari Kordowi, dari Syekh Yusuf Kordowi itu pernah menemukan hal-hal seperti ini secara langsung di lapangan kira-kira gitu. Banyak anggota Ikhwan, banyak anggota HT di awal-awal itu memang kebanyakan dari Ikhwan, kalangan Ikhwan yang dia itu tidak sabar dalam tanda petik untuk versinya Ikhwan, maksudnya seperti itu. Nah, itu Aziz ya. Oke, siap. Mungkin itu ya buat beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman di kolom komentar. Sebenarnya sudah ada lagi pertanyaan ya terkait bedah buku pada malam hari ini. Jadi memang buku ini memang tadi pembahasannya memang cukup kompleks sekali gitu, mulai dari masa kecilnya Hasan Al-Banna, latar belakang hingga nanti wafatnya beliau dan sampai pasca wafatnya beliau itu. Dan ternyata setelah dari berbagai kisah-kisah tadi masih ada banyak sekali kisah-kisah beliau yang masih belum diungkapkan dan berbagai macam ya mungkin popularitas dari Hasan Al-Banna seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran terhadap
Hasan Albana atau berbagai pemikirannya. Bahkan pemikiran tadi juga belum dibahas ya Mas. Jadi masih kompleks sekali kayak gitu pembahasannya. Jadi silakan buat yang masih pengen penasaran dengan berbagai pemikirannya Hasan Albana, silakan cek di Instagram. Instagram di Gaza Bookstore atau di akun Shopee-nya juga atau akun marketplace-nya juga sepertinya ada ya Mas kalau nggak salah gitu. Jadi silakan dicek saja, langsung pesan bukunya kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat yang pengen mendalaminya. Ya mungkin itu ya buat kesempatan malam hari ini. Ini. Ya oke. Jadi kesimpulannya kurang lebih menurut saya dan dari teman-teman sekalian cukup banyak sekali yang bisa kita ambil tentang kisah dari Hasan Albana ini, mulai dari masa kecilnya, di mana jadi memang yang namanya proses berdakwah itu memang membutuhkan jalan yang panjang kayak gitu, dan tidak serta merta hal itu bisa dilakukan secara singkat. Dan memang kalau kita melihat dari kisahnya Hasan Albana ini sama seperti para pendakwah sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dibentuk dengan cara yang tidak biasa kayak gitu. Dan jelas satu hal lagi yang jadi ciri khasnya bahwa orang-orang besar itu selalu punya semangat menuntut ilmu yang tinggi kayak gitu. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan ya dari yang terakhir. Monggo Mas bisa dijawab. Oh iya. Siap sih. Kayak itu sebenarnya sudah ditutup ya sama Aziz, tapi karena ada beberapa yang nanya, ada apa ini berkaitan dengan pembahasan. Iya, kita pada malam hari ini baru sejarah ya, bahkan siap, monggo Mas Ahmad Robani. Baru sejarah, tadi kita baru kronologi, bahkan sejarahnya baru sampai Albana wafat. Belum sejarah Ikhwan keseluruhan sampai Ikhwan menjadi menerima demokrasi secara sepenuhnya ya. Karena di awal-awal Albana hidup memang beliau sempat mengkritik berkaitan sistem multipartai dan sebagainya. Nanti kalau kita mempelajari pemikiran beliau, bahkan ada pemikiran yang nanti sudah tidak relevan. Makanya nanti dalam tubuh Ikhwan terjadi suatu reformasi untuk menerima demokrasi. Itu nanti ada sampai Ikhwan akhirnya bikin partai dan sebagainya. Nah, saya kira untuk kajian ini mungkin belum bisa kita ini lagi ya. Ya mungkin ke depan lah, semoga ada nanti di saat launching buku Rajut-Rajut Pemikiran Hasan Albana. Nah, insya Allah nanti akan ada buku baru, ya ditunggu saja gitu teman-teman. Ini bukan promo ya, tapi memberitahukan saja, insya Allah nanti akan segera terbit buku yang berjudul Rajut-Rajut Pemikiran Hasan Albana, dan insya Allah di buku itu nanti akan dibahas berkaitan dengan pemikiran Hasan Albana, khususnya nanti di pendidikan dan politik, serta kritik dalam arti pemikiran-pemikiran mana yang masih relevan dan pemikiran mana yang sudah tidak relevan. Karena nanti ada beberapa pendapat dari seperti Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian ada Fatih Akan dan sebagainya yang mengatakan ada beberapa yang sudah tidak relevan, khususnya di era demokrasi seperti ini. Nah itu paling ya jawabannya. Nanti ya doakan saja semoga buku Rajut-Rajut Pemikiran bisa cepat selesai dan insya Allah bisa mengudara di publik sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi ditanyakan bisa terjawab insya Allah. Itu saja, jadi terima kasih ya pada malam hari ini. Siap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya mungkin buat yang terakhirnya, mungkin dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin datangnya dari saya, jika ada benar datangnya dari Allah semata. Ya mungkin saja buat malam hari ini dan sekian, terima kasih buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.